Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi kita yaitu Victor Fromm Ekspektasi Teori. Kita beranggotakan ada Sela Aprilia dengan 3 NIM akhir 006, kemudian ada Korinata Aini dengan 3 NIM akhir 187, kemudian yang terakhir ada Fustin Putrigonia dengan 3 NIM akhir 233. Oke, di sini ada definisi Victor Fromm teori. Jadi, Victor Fromm ekspektasi teori ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Victor H. Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation. Jadi, menurut teori harapan ini, seseorang termotivasi melakukan sesuatu karena mereka yakin bahwa upaya yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik, dan kinerja tersebut akan menghasilkan imbalan atau kompensasi yang diinginkan, atau sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan. Singkatnya, seseorang termotivasi untuk melakukan kegiatan tertentu karena ingin mencapai tujuan tertentu yang mereka harapkan. Kemudian selanjutnya, Selanjutnya, ada komponen Victor Fromm ekspektasi teori. Yang pertama yaitu ekspektasi atau harapan, di mana seseorang percaya bahwa usaha yang dilakukannya akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan usaha tersebut. Jadi, semakin tinggi usaha yang dilakukan, maka semakin tinggi pula kinerja yang nantinya dihasilkan. Sehingga effort mempengaruhi performance. Selanjutnya ada instrumentality atau instrumentalitas. Kepercayaan seseorang bahwa kinerja yang dilakukannya akan sesuai dengan hasil yang nantinya ia dapatkan. Hasil di sini seperti promosi, intensif, maupun kenaikan jabatan. Sehingga performance mempengaruhi rewards. Selanjutnya ada valence, yaitu sejauh mana seseorang menghargai hasil atau imbalan yang diberikan oleh organisasi yang didasarkan pada kebutuhan mereka. Jadi ketiga komponen ini mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Next. Selanjutnya ada fokus Victor Fromm ekspektasi teori. Yang pertama yaitu effort performance relationship. Persepsi seseorang yang mengerahkan segala usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih besar. Yang kedua adalah performa reward relationship, yaitu persepsi seseorang yang meyakini jika dirinya memiliki kinerja yang baik, maka dirinya akan mendapatkan hasil sesuai dengan kinerjanya. Dan yang ketiga adalah reward goal relationship, yaitu sejauh mana imbalan yang diberikan organisasi mampu memenuhi kebutuhan pribadi individu tersebut. Singkatnya, jika individu tersebut berusaha, maka usaha tersebut akan mempengaruhi kinerja individu, dan dari kinerja individu tersebut, organisasi memberikan reward, sehingga individu tersebut mampu memenuhi goal-goals-nya. Effort performance relationship ini hampir sama dengan ekspektasi atau harapan. Performance reward relationship ini hampir sama dengan instrumentality, dan reward goals relationship ini hampir sama dengan valence. Next. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Yang pertama, untuk kelebihan sendiri itu ada jelas dan terstruktur. Teori ini tuh menyusun motivasi dalam kerangka yang logis dan sistematis. Terdiri dari tiga komponen yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada ekspektasi, instrumentality, dan valence. Yang kedua ada fokus pada motivasi individu. Ya, teori ini tuh mendasarkan pada kepentingan pribadi individu yang ingin mencapai kepuasan maksimal dan menghindari ketidakpuasan. Yang ketiga, ada meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja. Jika diterapkan dengan tepat, teori ini tuh mampu meningkatkan persepsi keadilan dan kejelasan dalam sistem penghargaan, yang berujung pada kepuasan kerja dan loyalitas yang lebih tinggi. Nah, yang keempat ada membantu merancang sistem penghargaan. Teori ini tuh sangat berguna untuk membantu manajer merancang sistem penghargaan yang efektif, karena mempertimbangkan hubungan antar usaha, kinerja, dan imbalan. Untuk kekurangannya sendiri itu ada terlalu idealistis. Nah, teori ini tuh mengasumsikan bahwa semua orang itu bersikap rasional dan mampu mengevaluasi harapan, peluang keberhasilan, serta nilai dari hasil. Padahal dalam kenyataannya itu, keputusan manusia itu sering dipengaruhi oleh emosi, bias, atau informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, ada fokus pada motivasi jangka pendek dan ekstrinsik.
Teori ini tuh lebih menekankan pada imbalan eksternal seperti uang, kenaikan, jabatan, ada bonus. Malah kurang memperhatikan motivasi intrinsik seperti rasa puas, makna kerja, dan pengembangan diri. Padahal hal ini tuh bisa membuat pendekatannya itu tidak cocok dalam situasi jangka panjang atau pekerjaan berbasis nilai sosial seperti sukarelawan. Lalu yang ketiga itu ada model yang rumit. Dalam praktik, mengukur dan menghitung komponen ekspetensi, instrumentality, dan valence itu bisa sangat kompleks dan subjektif. Hal ini tuh seringkali membuat manajer kesulitan mengetahui secara akurat bagaimana karyawan memandang hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil. Lalu yang terakhir ada mengasumsikan semua orang rasional. Seperti pada poin pertama, teori ini tuh tidak mempertimbangkan bahwa manusia bisa membuat keputusan berdasarkan intuisi, perasaan, atau tekanan sosial. Misalnya karyawan itu bisa melebih-lebihkan kemampuannya sendiri atau tidak sadar bahwa kerja keras itu belum tentu langsung membawa imbalan yang dijanjikan. Selanjutnya, Oke, ada implementasi teori di bidang kesehatan. Jadi kita menganalisis motivasi kerja eh, milik Kadar Posyandu, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Sidotopo Wetan, Surabaya. Jadi dalam konteks ini, teori Fromm dapat digunakan untuk memahami bagaimana harapan, persepsi, dan juga nilai individu itu mempengaruhi perilaku kerja kader dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi di mana hal ini tuh dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama ada ekspektasi atau harapan, seperti apakah kader ini tuh yakin bahwa usaha yang mereka lakukan itu menghasilkan kinerja yang baik. Kemudian kedua ada instrumentality atau instrumentalitas, seperti apakah kader itu percaya bahwa kinerja baik akan menghasilkan imbalan atau pengakuan. Kemudian yang terakhir ada valence atau valensi, seberapa penting atau bernilai imbalan tersebut bagi kader itu sendiri. Jadi tidak hanya itu, penelitian ini tuh juga mengungkapkan bahwa kurangnya pelatihan, penghargaan, dan juga tidak konsisten dan beban kerja yang tinggi dapat menurunkan ekspektasi dan instrumentalitas yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja mereka secara negatif. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.